sekali bisa menyapa kalian lagi. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika. Langkah awal dalam mencari pekerjaan itu, kita mesti tahu dulu dong minat kita ingin bekerja di mana dan bidang apa yang sesuai dengan keahlian kita. Setelah kalian tahu kalian ingin bekerja di bidang apa, langkah berikutnya yaitu kalian persiapkan kurikulum vitae atau kalau di sini disebutnya resume, berupa surat kurang lebih sama seperti kurikulum vitae. Di sini saya udah bikinin video terpisah tentang bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau resume di Amerika. Silahkan dicek. Setelah kalian bikin resume, kalian persiapkan dokumen-dokumen yang bisa mendukung kalian dalam mencari pekerjaan. Setelah langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu kalian persiapkan, langkah selanjutnya yaitu kalian mulai mencari pekerjaan. Ada beberapa metode dan cara untuk bisa mencari pekerjaan di Amerika. Yang pertama itu kalian bisa mencari pekerjaan melalui aplikasi atau website. Apa aja situs atau website yang bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan di Amerika? Yang pertama itu adalah Glassdoor. Ini bukan cuma website, kita juga bisa mendownload aplikasinya dan di situ kita bisa masukin kode kunci pekerjaan apa yang ingin kita cari. Dan di situ kita akan diperlihatkan beberapa perusahaan yang membutuhkan pekerjaan itu. Dan enaknya di Glassdoor ini ada reference dari orang-orang yang pernah bekerja di situ. Di situ kalian bisa baca bagaimana pengalaman mereka bekerja di situ. Dan kalian juga bisa tahu berapa gaji di situ dan apa aja sih benefit untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang harus kalian persiapkan ya seperti biasa, kalian bikin account Glassdoor, kemudian kalian upload resume kalian di situ, atau kalian juga bisa bikin resume sendiri melalui aplikasinya. Dan kalian masukin nomor telepon dan kalian bisa searching juga menggunakan kata kunci pekerjaan apa yang kalian ingin cari. Yang kedua, Indeed. Indeed ini kurang lebih sama seperti Glassdoor ya. Kalian juga mesti bikin account, terus kalian tentukan nomor handphone, identitas, juga resume kalian, dan kalian juga bisa masukin kata kunci. Bedanya di Indeed ini, selain kalian mencari sendiri, misalnya kalian masukin kata kunci terus kalian apply sendiri, di Indeed ini perusahaan-perusahaan bisa meraih kalian, bisa melihat resume kalian, dan mereka bisa menghubungi kalian langsung lewat email. Kalau misalnya persyaratan atau resume kalian itu cocok dengan lowongan pekerjaan yang mereka sediakan. Kemudian kalian juga bisa buka situs Craigslist. Di Craigslist ini bukan cuma mencari pekerjaan. Di Craigslist ini terdapat situs jual beli, mencari pekerjaan atau mencari komunitas-komunitas. Juga di Craigslist disediakan kolom untuk kita berdiskusi tentang satu hal. Di Craigslist kalian tidak perlu membuat account, kalian cari keywordnya, terus kalian lihat perusahaan mana yang sedang butuh pekerjaan. Kalian bisa langsung call atau kalian bisa send email ke perusahaan tersebut, atau kalian bisa langsung datang ke perusahaan ke tempat tersebut. Kemudian selain website dan aplikasi, untuk mendapat pekerjaan di Amerika kita bisa mencari lowongan pekerjaan melalui koran juga. Biasanya di pinggir-pinggir jalanan kota New York disediakan koran gratis dan kalian bisa baca, ada lembaran yang khusus untuk lowongan pekerjaan. Kalian bisa cek di situ. Gak sedikit juga perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat menempelkan informasi kalau mereka juga sedang butuh pegawai tambahan. Kalian bisa sambil berkeliling kota New York, lihat-lihat ditempel di jendela-jendela mereka apakah mereka sedang butuh atau sedang membutuhkan karyawan baru. Setelah itu, kalian juga bisa mencari pekerjaan melalui grup Facebook atau grup media sosial lainnya. Kalian tinggal cari kata kuncinya, nanti akan tersedia grup-grup Facebook yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan di kota New York. Kalau kalian udah coba melalui web, aplikasi, koran, atau kalian berkeliling mencari perusahaan atau toko yang butuh karyawan, dan kalian juga udah coba di Facebook atau sosial media lainnya tapi kalian masih belum dapat pekerjaan. Nah, di New York itu ada banyak agensi-agensi penyalur pekerja. Kalian bisa searching di Google Maps, cari job agency. Nah, di situ ada banyak job agency. Kalian tinggal datang ke sana dan kalian sampaikan kalau kalian butuh pekerjaan ini, bidangnya bidang apa, dan mereka akan mencoba mencarikan pekerjaan karena mereka punya banyak koneksi. Istilahnya mereka punya banyak link, bos-bos atau perusahaan-perusahaan atau
owner-owner yang butuh pegawai. Jadi mereka bisa kontak owner tersebut dan mereka bisa rekomendasikan kalian. Tapi kalau kalian menggunakan job agency, kalian mesti membayar fee untuk jasa mereka membantu kalian untuk mencarikan pekerjaan. Biaya job agency itu bervariasi, ada yang $60 sampai dengan $250, dan kontraknya pun berbeda-beda. Ada yang cuma kita bayar di awal dan kita mendapatkan pekerjaan dan digaransi 7 hari, dan kita bisa digaransi 7 hari. Kalau kita betah ya kita tetap kerja, tapi kalau enggak kita bisa balik ke dia untuk dicarikan pekerjaan yang lainnya. Ada juga yang kita membayar di awal dan kemudian kita bekerja, tapi selama gaji kita bekerja itu mereka akan potong beberapa persen dari gaji yang kita dapat. Nah, di situ kita harus jelas dulu bagaimana kesepakatan di awal dengan job agency tersebut. Untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika itu sebenarnya gampang-gampang susah. Pekerjaan yang kita tidak membutuhkan license atau certified, ada juga yang membutuhkan certified. Untuk perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan gede, biasanya mereka juga, jika kita bukan warga negara Amerika, mereka akan meminta surat izin kita bekerja di Amerika. Misalnya kelegalan kita untuk bekerja di Amerika, karena mereka nggak mau ambil resiko kalau sewaktu-waktu akan ada pemeriksaan, mereka akan dikenakan sanksi karena mereka telah mempekerjakan orang secara ilegal. Biasanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu seperti surat izin kerja atau work permit kita di sini, atau permanent resident bagi yang sudah menjadi permanent resident di Amerika, atau ID kita. Dan yang paling penting itu Social Security. Social Security seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, Social Security itu kurang lebih sama dengan NPWP. Itu aja sih yang bisa saya sharing tentang bagaimana mencari pekerjaan di Amerika. Selanjutnya, kalau kalian punya pertanyaan, kalian silahkan DM saya di Instagram, atau kalian bisa email saya, kalian bisa komen di bawah, dan kalian juga bisa mention di Twitter. Nanti kalau misalnya saya ada waktu senggang, pasti akan saya baca dan saya balas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan stay chill.